Silakan berkat. Baik, kita akan memulai ibadah kita pada ini. Namun sebelumnya, saya sapa kita semua. Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Terima kasih. Kita akan memulai ibadah kita, namun sebelumnya, mari kita ambil sikap saat teduh dimulai. Amin. Baik, mari bersama-sama kita angkat pujian penyembahan kita. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Mari bersama-sama rapnya. Ku tahu hidup. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal, pujian dan syukur kita bawa kepada Dia. Ku bawa padamu, dengan rendah hati, dengan rendah hati, ku bersembahkan. Sadarilah hanya karena anugerah sekali lagi kita ulang lagi dari awal, pujian dan syukur bawa padamu, bawa padamu dengan rendah hati, dengan rendah hati bersembahkan. Sadarilah hanya karena anugerah mari bersama-sama tahu adalah
Sepanjang minggu Tuhan telah menyertai kita. Kita kembali menyembah Dia, meninggikan Dia. Oh, menyertai sepanjang satu minggu lamanya. Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Kebenaran Tuhan, Tuhan pujian kami. Kau tahu semua kehidupan kami dan hidup kami adalah penyembahan bagi. Terima kasih. Bagi ulang lagi dari awal. Pujian dan mari bersama-sama. Bawa padamu, bawa padamu dengan rendah hati, dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah. Sama-sama teman-teman, kau
kepada saudara Stephen untuk membuat kita di dalam doa. Bapak, kami bersyukur malam hari ini kami bisa berkumpul bersama via Zoom untuk sama-sama menaikkan pujian dan penyembahan kami, menaikkan setiap doa kami kepadamu. Dan juga yang paling spesial malam hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, berkati kami semua yang hadir, bahkan teman-teman kami yang belum bisa join pada malam hari ini dimanapun mereka berada. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan terus memberkati kehidupan mereka, sehingga di hari-hari ke depan mereka bisa bergabung bersama-sama dengan kami. Kami menyerahkan semua pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan di malam hari ini Tuhan. Berkati WL yang memimpin kami dalam pujian dan penyembahan. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya pengurapan dari Tuhan turun atas hamba-Mu, sehingga hamba-Mu benar-benar mampu karena kuasa Roh Kudus, karena kemampuan dari Tuhan, hamba-Mu mampu untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami semua pada malam hari ini. Dan kiranya firman Tuhan itu boleh membangun kehidupan kami dan semakin membawa kami menjadi lebih dekat lagi kepada Engkau. Kami juga menyerahkan dalam tangan Tuhan hamba-Mu yang akan melayani pendoa syafaat malam hari ini. Kiranya pengurapan Tuhan juga turun atas hamba-Mu, dan biarlah Tuhan memberikan beban-beban doa untuk kami doakan di malam hari ini. Kami semua yang telah hadir Tuhan, kami rindu kuasa Tuhan bekerja dalam ibadah ini. Semua fasilitas yang kami pakai dalam ibadah ini, baik itu handphone maupun laptop, dan juga jaringan internet, Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu, diperlancar semuanya hingga ibadah ini selesai. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Saya sapa sekali lagi pada malam hari ini. Shalom. Masih ada Shalom. kita bisa berkumpul kembali di tempat ini. Namun kita akan bersorak-sorak memuji nama Tuhan. Mari kita angkat pujian. Ku tak pandang dari gereja mana. Sekali lagi, ku tak pandang. Asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatiku seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Sekali lagi, ku tak pandang dari suku mana. Tak pandang dari suku mana. Asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatiku seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Masih ada sukacita? Amin. Amin. Terima kasih. Kita angkat pujian satu kali lagi. Berkuasa di bumi, di surga, bertata dalam kemuliaan.
betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat Allah kita. Dia bersama, hanya Allah Raja. Terima kasih sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan, meninggikan namanya, memberikan sorak-sorak untuk kemuliaan nama Tuhan. Namun kita masuk pada sabda Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Namun sebelumnya kita angkat pujian. Firman-Mu berkata kau besertaku. Mari bersama-sama. Firman berkata kau besertaku. Kata kau besertaku. Maka Tuhan jiwaku sangat pantas tinggal di setiap langkahku percaya. Sayang akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Di tempat maha tinggi, mengangkat aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesus Raja. Saudara-saudari, kita ulang lagi dari awal. Firman berkata kau besertaku, maka kuat jiwaku akan selalu nantikan di setiap langkah percaya. Akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku.
kepada hambanya. Dipersilakan. Salam semuanya. Dengaran nggak? Shalom. Shalom, kedengaran Bang. Oke, baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, seperti lagu yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Ketika Engkau berfirman, maka roh kami kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah hamba-Mu yang telah Engkau pilih pada malam hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Saya percaya bahwa roh-Mu yang menuntun lidah bibir hamba-Mu untuk memperkatakan firman-Mu Tuhan, setiap kami yang mendengarnya dapat beroleh pemahaman tentang kebenaran-Mu sehingga boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Segala kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan, kami sepakat, kami hancurkan, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hanya nama Tuhan yang dipermuliakan di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam semuanya. Nanti tolong kalau misalnya nggak kedengaran di chat ya, supaya nanti saya lihat iPod saya udah masuk apa belum. Oke, pertama sekali saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus kalau pada malam hari ini saya boleh berkesempatan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah anak-anak muda yang luar biasa yang ada di KKNYG. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus KKNYG yang sudah mempercayakan saya, sudah beberapa kali ngechat saya gitu meminta saya untuk membawa renungan dan selalu saya tolak. Tapi kemarin itu kakak siapa namanya ya? Siapa namanya Bang itu Bang Stephen yang marga hari Kak Agus nih. Iya Kak Agus nih ya. Kemarin dia ngechat Bang Titus boleh nggak kamu bawa renungannya? Ya udah saya bilang oke lah nggak apa-apa. Ya. Oke. Saya membuka renungan pada malam hari ini didasari dengan latar belakang yang hari-hari ini kita lihat saudaraku, di mana sudah menjadi tontonan banyak orang di tengah-tengah situasi kondisi yang semakin berkembang saudaraku, di mana zaman hari-hari ini semakin berkembang dan kita melihat juga terjadi pemerosotan iman dan pemerosotan karakter di tengah-tengah perkembangan yang ada. Nah, tentunya kita anak-anak muda yang ada di KKNYG, saya lihat di sini kebanyakan kita dari lulusan dan bahkan masih ada yang duduk di bangku kuliah pendidikan Kristen atau teologi ya begitu. Tentunya kita harus menjadi satu role model di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Dan kita tahu bahwasanya hari-hari ini saudaraku baik dalam frame politik maupun dalam frame rohani sekalipun kita melihat bahwasanya di sana terjadi pemerosotan karakter yang pada akhirnya hari-hari ini kita dengar dan kita tonton di televisi bagaimana seorang inisial RG menghina presiden dan dianggap itu sebuah kritikan. Padahal kalau kita lihat dia sudah akademisi dan harus menjaga kata-kata harusnya dan dia harus bisa menjadi satu contoh di tengah-tengah anak muda. Tetapi kita melihat itu semua terjadi karena adanya pemerosotan karakter yang diakibatkan ketidaktahuan takut akan Tuhan. Dan di dalam gereja pun terjadi hari-hari ini, saudaraku, sangat menggembarkan sekali. Mungkin ada teman-teman yang pernah mendengarkan khotbah salah satu pendeta yang termasuk terbesar ya di Indonesia ini, dengan sikap kemanusiaannya menegaskan dalam opininya dia bahwasanya Yesus itu tidak setara dengan Allah dan lain sebagainya. Tetapi poin saya bukan di situ, saudara. Tapi hari ini, pada malam hari ini, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini yang sudah saya share kepada pengurus kemarin, bahwasanya temanya itu adalah teladan. Nah, sebenarnya tema itu sangat ngambang sekali. Tapi sengaja saya buat ngambang seperti itu tidak secara spesifik saya tuliskan teladan dalam hal apa. Subtemanya juga saya belum tentukan, supaya kita terpancing untuk belajar bareng-bareng. Nah, untuk itu, saya mengajak kita saudaraku untuk membuka Alkitab kita dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Boleh saya minta tolong ke salah satu teman yang bisa membacakan? Bolehkah Kak Ventris lagi bersama dengan kami? Dengan saya? Fitria Lawak? Halo? Halo? Atau boleh salah satu deh yang bawa Alkitab? 1 Timotius 4 ayat 12. Baik, kita akan baca Alkitab dari 1
1 Timotius pasal 4 ayat yang 12. Beginilah firman Tuhan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Terima kasih Bang. Siapa nih tadi? OL kita nih ya. Oke. Nah, kita baru dengerin kebenaran firman Tuhan, saudaraku, yang dibacakan oleh saudara kita Berkat. Bahwasanya tadi saya nyari di artikel salah seorang yang menuliskan di salah satu artikel Google, bahwasanya saya mencari historisnya si Timotius ini. Ternyata dia sangat muda, saudaraku. Waktu dia terpanggil dan dididik oleh seorang Rasul Paulus untuk menjadi penginjil, dan di situ juga dia menuliskan bahwasanya dia juga seorang gembala. Tetapi yang menariknya di sana, saudaraku, si Rasul Paulus ini mengingatkan dan menuliskan surat kepada Timotius bahwasanya kamu harus menjadi teladan dimanapun kamu berada, dimanapun kamu melayani. Karena waktu itu kalau kita lihat perikopnya itu kan tugas Timotius dalam menghadapi pengajaran sesat ya. Nah, kalau dulu si Timotius ini menghadapi ajaran sesat, tetapi kita tarik di zaman kita saat ini, saudaraku, di mana hari-hari ini bukan lagi hanya ajaran sesat yang dalam konteks Alkitabiah, maksudnya di dalam gereja, tetapi lingkungan kita pun menyesatkan hari-hari ini. Bahkan seperti yang saya bilang dari awal, saudaraku, di era berkembangnya zaman dan internet yang semakin luar biasa, kalau dulu orang itu, mohon maaf, mencari situs-situs yang dalam tanda kutip itu negatif, itu susah, saudara. Tapi hari-hari ini bahkan menjadi iklan, baik itu di Google, baik itu di Facebook, dan di sosial media lainnya, di YouTube, dan lain sebagainya. Karena kenapa, saudaraku? Artinya, dosa itu menawarkan sesuatu yang sifatnya semu kepada kita. Nah, untuk itu kita, anak-anak Tuhan, anak-anak muda yang ada di KKNIG, kalau dulu Alkitab ini, kalau surat ini, Paulus ini berbicara kepada Timotius supaya dia menjadi teladan di dalam pelayanannya, tetapi hari ini firman ini berbicara kepada saudara dan saya, agar senantiasa dimanapun kita berada, boleh menjadi teladan dalam kehidupan ini. Sehingga apa, saudaraku? Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, pertemanan kita, komunitas kita, gereja lokal kita di mana kita ada, di sana kita boleh jadi berkat. Nah, secara spesifik Rasul Paulus menuliskan kepada Timotius bahwasanya kamu harus menjadi teladan. Nah, pertanyaannya itu teladan dalam hal apa, saudara? Nah, di situ ada 5 penekanan yang dituliskan oleh Rasul Paulus, saudaraku. Yang pertama adalah dalam perkataan. Dia menuliskan kepada Timotius bahwasanya kamu harus menjadi teladan di sana dalam perkataan. Saya pastikan bahwasanya ada kekhawatiran kepada Rasul Paulus pada saat itu bahwa anak muda itu labil, saudara. Dan hari-hari ini juga ada di tengah-tengah kita kelabilan itu, yang akhirnya ketika ada yang bercanda, kita pun ikut-ikutan bercanda, yang akhirnya menjerumus omongan itu. Kadang kita menganggap itu hal sepele, bercanda, padahal waduh, salah juga sebenarnya. Nah, pertanyaannya, saudaraku, dalam perkataan kita ini setiap hari, berapa banyak yang sudah kita berkati dalam perkataan kita? Atau sebaliknya, karena di dalam perkataan kita itu ada 2 unsur, saudara. Yang pertama adalah berkat, dan keduanya dikerjakan oleh siapa itu? Oleh mulut kita, oleh lidah kita. Makanya di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pastikan bahwa ucapan kita, ungkapan kita adalah ungkapan yang memberkati. Ya, karena kalau teman-teman semuanya memperhatikan, hari-hari ini dunia itu jahat banget gitu. Ya, jahat banget. Jahatnya ini gini, yang disampaikan si A sebenarnya hanya sepintas cerita bahwasanya tadi terjadi sesuatu seperti ini. Kemudian yang mendengarkan itu menyampaikan hoak, yang kemudian semua orang membenci satu pribadi yang cerita ke dia itu. Misalnya, saya ambil contoh Bang Berkat. Dia cerita ke saya, Bang Titus, tadi saya waktu ibadah, aduh, nggak sengaja tiba-tiba saya melihat cewek cantik-cantik banget loh. Tapi akhirnya saya terpesona gitu, dan saya menyadari, waduh, saya WL pada malam hari. Ini hanya satu contoh ya, bukan benar. Terus saya
karena saya dapat informasi itu dari Bang Berkat, saya cerita ke Bang Stephen. Wah, parah nih Bang Berkat. Masa jadi WL dia ngelihat cewek gitu? Pokoknya dia ngelirik cewek dulu gitu loh. Baru dia jadi WL, dan tahu nggak? Itu nggak kudus banget itu hidup orang. Nggak jadi berkat. Harusnya dia nggak boleh ngelihat cewek dong, bla bla bla. Dan saya cerita dan saya busuk-busukin dia ke Bang Stephen. Yang akhirnya Bang Stephen yang tidak tahu menahu tentang Bang Berkat, dia membenci Bang Berkat dan ngejas bahwasanya Bang Berkat itu adalah orang yang nggak benar. Nah, itu kekuatan kata-kata itu. Makanya di dalam ucapan kita, usahakan menyampaikan sesuai apa yang kita dapat. Usahakan dalam ucapan kita ini sebisa mungkin menjadi berkat. Sebisa mungkin mensupport seseorang itu. Bahkan dalam perkataan kita ini dapat memberikan kekuatan. Misalnya seorang teman kita mengeluh soal pekerjaan, soal perkuliahan, ayo kita bantu dia lewat kata-kata yang Tuhan kasih ke kita. Dengan cara apa, saudara? Kita motivasi dia, bro, tetap semangat dalam kuliahmu. Walaupun emang susah, tapi percayalah ketika engkau berpegang pada janji Tuhan, kamu pasti kuat melalui. Apa yang terjadi teman kita yang kita kuatin, saya percaya dia makin kuat. Dan hidupnya tidak pesimis menghadapi apa yang dia alami. Dan anggaplah pencobaan-pencobaan yang dialami itu dia semakin kuat. Dia nggak lemah. Itu kekuatan dari perkataan. Ada satu cerita teman saya, dia cerita begini. Saya bilang, bro, kalau kamu gimana ya, mendengarkan kata-kata orang itu, yang kamu jaga itu hati kamu. Kamu nggak bisa melarang orang untuk memperkatakan hal-hal buruk tentang dirimu. Tetapi kamu bisa menjaga hatimu sambil kamu berdoa. Dengan demikian, kamu membangun dirimu kuat lebih dari sebelumnya. Itu poin yang pertama, saudara. Kita harus menjadi berkat dalam kata-kata kita. Nah, keduanya, Rasul Paulus menegaskan kepada Timotius bahwasanya kamu juga di sana nanti harus menjadi berkat dalam tingkah laku. Nah, tingkah laku ini berbicara kelakuan atau perbuatan saudara, karakter kita. Nah, coba kita cross check dalam diri kita, saudaraku. Kita cek dalam diri kita ini, selama anggaplah umur kita masing-masing, saya rata-ratakan ya 20 ke atas lagi. Coba cek dalam tingkah laku kita ini sudah menjadi satu role model bagi lingkungan kita, di dalam keluarga kita, seperti yang saya bilang tadi, dalam gereja lokal kita, saudaraku, di dalam komunitas kita yang ada. Apakah kita ini sudah menjadi role model yang dapat ditiru orang? Atau sebaliknya, kita menjadi batu sandungan kepada orang lain yang ada di sekeliling kita. Nah, terkadang saudaraku, dengan tidak sengajanya dalam tingkah laku kita ini, misalnya anggaplah gini, kita sebagai anak-anak Tuhan ini yang dilabelin anak-anak Tuhan, sangat tersorot sekali di mana kita ada. Apalagi kita yang ada di lingkungan mana balik ke dalau badraba. Pasti mereka sangat memperhatikan kita. Ketika kita melakukan satu kesalahan aja, mungkin bahasa tubuh kita atau karakter kita yang jelek, masa Kristen kayak gitu. Apalagi kalau mereka udah tahu kita mengambil satu jurusan dalam pendidikan, teologi dan FAK misalnya, bakal dijudge. Loh, nanti dulu deh yang beda agama dari kita. Satu agama kita pun pasti kita dijudge. Apakah itu karakter seorang yang terpelajar seperti itu? Apakah itu sebuah karakter seorang Kristen yang percaya kepada nama Tuhan Yesus? Nah, coba kita ngecek diri kita masing-masing. Nah, itu yang kedua, saudara. Mari kita menjadi teladan dalam tingkah laku, secara spesifik dalam kelakuan kita, perbuatan kita, dan karakter kita masing-masing. Yang ketiga, saudaraku, yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada Timotius dan yang malam hari ini juga menjadi renungan kepada kita semua, yaitu jadilah teladan dalam kasihmu. Nah, mari kita menjadi teladan dalam kasih kita, saudara. Seseorang teman saya bilang begini, herannya saya sama orang Kristen itu, kenapa bro? Iya, mereka kalau berteman sama orang lain itu tulus orangnya. Kalau dia berteman, sungguh-sungguh dia berteman, tapi sekali dia nggak suka sama seseorang itu dia langsung ngomong. Ya, artinya dari situ aja orang lain sudah menilai kekristenan kita itu seperti apa. Bahwasanya kita ini sebenarnya ada ketulusan yang telah diajarkan dan yang juga menjadi satu pola pengajaran yang ada dalam
lingkungan kekristenan itu yaitu udah kasih itu. Kita nggak bisa jauh-jauh dari kasih itu. Kalau nggak ada kasih, nggak ada Kristen. Betul nggak? Nggak mungkin kita disebut sebagai pengikut Kristus kalau misalnya tidak ada kasih itu. Justru itulah keunikan daripada kekristenan. Ada kasih, nggak ada dendam. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab, saudaraku, bagaimana Yesus mengajar. Dia berkata bahwasannya ketika pipi kananmu ditampar ya, kasihlah pipi kirim atau sebaliknya begitu. Nah, bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwasanya itu lokasi itu. Tidak menuntut balas. Terus tidak menuntut imbalan. Nah, Yesus telah memberikan contoh kepada kita supaya kita senantiasa mempunyai kasih seperti itu. Kasih agape. Ya kan? Kasih yang tidak menuntut balas dan tidak mengharapkan imbalan seperti itu. Nah, saya membacakan kepada kita, saudaraku, di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-5 sebentar ya. Saya coba buka dulu. 1 Korintus 4:13 ayat 4 ayat. Nah ini. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 6, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ayat 7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itulah kasih. Yang pertama tadi kita lihat kasih itu sabar, saudara. Sebenarnya ini kita sangat berjuang ya menjadi seorang yang sabar. Karena pada diri manusia itu ada keegoisan yang mengakibatkan mudah meledak, mudah emosi, tetapi Tuhan mengajarkan kita supaya kasih kita itu murni, saudara. Karena di dalam kasih itu mengandung kesabaran, itu kasih yang murni, saudara. Supaya kita ini menjadi berkat seperti yang saya bilang tadi, menjadi berkat bagi orang lain. Nah, apalagi yang dia bilang itu murah hati. Murah hati itu gimana ya? Suka memberi pertolongan yang cuma-cuma gitu. Murah hati. Kemudian tidak cemburu, saudara. Bayangkan nih, saya nggak tahu apakah pernah kalian alami atau pernah lihat di sekeliling kalian, tapi nggak usah ngejas ya. Di dalam satu pelayanan pun hari-hari ini, saudaraku, sering terjadi kecemburuan. Ya, di dalam pelayanan ini nih yang konteksnya rohani sebenarnya. Tapi nggak sedikit saudaraku yang berantem hanya gara-gara jabatan dalam gereja. Yang pada akhirnya si A si B membuat satu kelompok dan akhirnya bubarlah gereja itu. Nah, itu apakah itu tidak mendukakan hati Tuhan? Begitu juga dalam pertemanan ini sebenarnya ataupun dalam organisasi. Karena dia tidak terpilih sebagai ketua, tidak terpilih sebagai sekretaris mungkin dia cemburu, saudara. Ya. Dan yang akhirnya, saudara, terjadi kepahitan dalam hidup, terjadi keirian dan lain sebagainya, yang pada akhirnya, saudaraku, mengakibatkan perpecahan di dalam satu komunitas dan dimanapun kita berada. Dan itu nggak jadi berkat, malah kita jadi batu sandungan. Dan ada beberapa lagi nanti, saudaraku, kalau setelah kita komsel ini, teman-teman bisa baca itu dalam 1 Korintus 13 itu. Sangat bagus sekali itu, bagaimana di dalam ya 1 Korintus 13 ayat 4 itu sampai 7 di mana Alkitab mengajarkan kita kasih itu seperti apa, secara spesifiknya seperti itu. Nah, kemudian saudaraku dengan cepatnya apalagi itu keempatnya Rasul Paulus berkata bahwasanya kita harus menjadi teladan di dalam kesetiaan, saudara. Nah, kita coba buka Alkitab kita, saudaraku, di dalam Amsal 3 ayat yang ketiga, saudara. Ketiga sampai keempat. Ya. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai 4. Saya baca kepada kita semua. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Nah, kenapa ini, saudaraku, penting sekali kesetiaan itu di dalam kehidupan kita. Bayangkan, saudara, di dalam
anggaplah ini, saya nggak kasih contoh yang lain. Ini di dalam komunitas kita ini KKN NIG. Maaf, saya mau minum air dulu. Kalau kita bubar satu persatu, saudaraku, jadi apa KKN NIG ini? Kalau kita nggak punya komitmen yang sama. Nah, walaupun saya baru-baru ikut dalam KKN NIG ini, dan saya juga menyadari bahwa jarang sekali saya punya waktu untuk ikut. Tetapi saya tidak punya motivasi untuk keluar. Itu yang pertama saya pastikan. Bahwasanya KKN YG ini sebisa mungkin menjadi berkat bagi kita, saudara. Menjadi ladang bagi kita untuk belajar, untuk saling sharing, untuk saling mendoakan. Nah, yang pada akhirnya Zoom ini bukan hanya menjadi sebuah rutinitas setiap Senin malam, kita nyanyi, kita sharing, kita ngobrol bareng gitu, tetapi tidak ada tujuan yang secara spesifik membawa perubahan dalam kehidupan kita. Maka daripada itu, saudaraku, ayo kita setia dalam komsel ini. Mari kita saling membangun, saling mendoakan, saling curhat. Nah, seperti yang saya bilang tadi itu, kalau saling curhat, hati-hati. Ya, curhat seadanya aja. Nah, kita yang juga mendengarkan curhatan nih, jangan kita sebarkan. Karena orang yang curhat ke kita itu kan orang yang percaya ke kita dong, iya enggak? Nah, sebisa mungkin kita harus menjadi pendengar yang baik. Sekaligus kalau kita punya solusi, ayo sampaikan solusinya apa. Pecahkan masalah itu, dan akhirnya juga orang itu melihat, oh iya ya, ada manfaatnya juga saya ikut KKNIG. Nah, itu mengenai kesetiaan, itu hanya salah satu contoh lagi. Nah, secara cepat lagi saya sampaikan bahwasanya yang kelima itu adalah kesucian, saudara. Ini penting. Ini penting sekali, saudara. Kesucian. Harus menjadi teladan dalam kesucian. Hidup sebagai anak muda, kita harus menjadi teladan dalam kesucian. Kenapa sih Rasul Paulus ini mengingatkan itu kepada Timotius? Mungkin di zaman itu sih Timotius enggak ganjen kata orang-orang sekarang. Tapi di zaman kita ini, saudaraku, saya dan saudara harus jujur bahwasanya dunia kita sekarang ini, generasi yang zaman sekarang ini, tawaran ketidaksucian itu banyak, saudara. Kalau kalian ke mall-mall hari-hari ini, saudaraku, waduh, bukan lagi kalau nggak ada larangan agama, bisa-bisa orang itu telanjang tanpa pakai busana. Nah, kita sebagai laki-laki normal nih, itu ada rasa pengen melihat. Itu jangan munafik dalam hal ini. Tetapi Tuhan mengajarkan kita pada malam hari ini kita harus suci. Nah, dari mana kesucian itu? Saya tegaskan, ada beberapa saudara saya yang ada di sini cewek-cewek, dan bukan beberapa lagi, ini saudara saya semua, ini saudara kita cewek-cewek. Sebisa mungkin sebenarnya enggak ini kok. Maksudnya enggak ketinggalan zaman kok. Kalau misalnya pakai baju-baju yang rapi, itu enggak ketinggalan zaman. Begitu banyak model-model style yang anak-anak muda tapi ketutup, ya kan? Sehingga orang yang melihat juga melihatnya, oh iya ya, kelihatan ya anak Tuhan itu. Kelihatan ya yang percaya kepada Tuhan Yesus, menjaga diri, menjaga stylenya gitu, menjaga kehidupan. Kemudian saudaraku, kita jaga mata kita ini melihat sesuatu. Di situ sehari-hari ini, saudara, nggak perlu Anda cari iklan itu yang menawarkan Anda untuk menonton. Berapa banyak di antara kita yang mampu mengendalikan diri untuk tidak tergoda hal. Kemudian, saudaraku, di dalam hal berpacaran, saudara, anak-anak muda zaman sekarang, kalau nggak katanya apa ya, advance seks itu kayaknya bukan pacaran, kan? Tanpa seks itu bukan pacaran, kita hanya temanan. Dan akhirnya menjadi satu pola pacaran zaman sekarang. Nah, kita anak-anak Tuhan dituntut harus tidak pada ketidaksucian. Jadi wajibkan kita anak-anak Tuhan, terlebih teman-teman yang ada dalam perkuliahan, sebisa mungkin saudaraku pastikan teman-teman semuanya bisa mengendalikan diri. Ya, dalam hal ketidakputusan itu, apalagi pacaran dan lain sebagainya. Karena jujur saya pernah punya teman yang notabene-nya juga sama kayak teman-teman belajar Alkitabiah, dan akhirnya gagal, saudara. Kenapa? Karena pacaran. Saya tidak menjelaskan secara spesifik kenapa dia gagal, dan teman-teman sudah bisa menebak kenapa dipecat dari satu STT. Kenapa? Karena melanggar aturan itu. Melanggar aturan ketidaksucian hidup yang akhirnya menjadi batu sandungan dan tidak menjadi berkat. Nah, apalagi yang menjadi contoh-contoh dalam kehidupan kita ini yang tidak membangun orang lain. Banyak sekali, saudara. Tetapi firman Tuhan berkata pada malam hari ini, Roma 12
ayat 2. Saya baca kepada kita, saudaraku. Sebentar. Roma 12. Roma 12 ayat 2. Dia berkata demikian, firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, firman Tuhan berkata bahwasanya kita ini janganlah kita serupa dengan dunia ini. Kenapa sih Tuhan menegaskan bahwasanya kita ini jangan serupa dengan dunia ini? Karena dunia hari-hari ini, saudaraku, sedang menawarkan kehidupan semu. Ya. Saya kebetulan tinggal di Kota Bekasi ini, dan di mana-mana ada tempat, ya, tempat tongkrongan khusus anak muda. Dan saya tahu persis bahwasanya di sana itu menawarkan hal-hal yang sifatnya semu, saudara. Hanya apa ya, kesenangan sementara. Pada akhirnya kehabisan waktu di sana, nongkrong di sana, nyanyi-nyanyi yang nggak jelas, ya kan? Dan lupa menata masa depan. Dan tidak sedikit yang terjerumus seperti yang saya sebutkan tadi itu, mulai dari narkoba ada, ya, dari minuman keras dan berbagai hal-hal yang sifatnya duniawi. Untuk itu kita yang hadir pada malam hari ini, sekali lagi saya sampaikan, mari kita menjadi teladan di mana kita ada. Baik di dalam gereja kita, dalam komunitas, di lingkungan kita ada, saudara. Mungkin kita ada di lingkungan warga yang beda suku, beda agama, tetapi mari kita jadi berkat di sana. Sehingga kita ini nggak menjadi batu sandungan. Itu poin penting, saudara. Nah, untuk menutup renungan ini, saudaraku, saya akan membacakan satu ayat lagi yang terambil di dalam Yosua, saudaraku, kalau nggak salah. Boleh Bang berkat saya, soalnya agak susah buka Alkitab ini. Yosua 1 ayat 8. Baik, begini firman Tuhan, Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikian. Amin. Jadi kita itu harus menyukai kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Karena tidak ada satupun buku motivasi yang mampu menjawab kekhawatiran kita hari-hari ini, yang dapat menuntut kita ke jalan yang benar selain Alkitab. Untuk itu mari kita menyukai Alkitab, itu mari kita baca Alkitab. Sehingga di sana nanti kita punya tuntunan hidup, dan akhirnya jalan hidup kita ini enggak salah begitu. Sekalipun kita enggak kaya, saudaraku. Sekalipun kita dari kampung, tidak memiliki support di bidang keuangan, mungkin dari orang tua kita orang miskin, orang pas-pasan begitu. Tetapi seenggaknya kalau kita nyampe di perantauan ini, jangan kita memberikan kabar yang enggak-enggak. Pada akhirnya orang tua kita sedih, dan gereja kita juga ikut sedih melihat kita. Pertemanan kita, komunitas kita ikut sedih, ikut merasakan seolah-olah mereka gagal ada di sekeliling kita. Nah, untuk itu mari kita menyukai kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, agar senantiasa kita menjadi teladan di mana kita. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan. Tentu itu mari kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini, Tuhan. Kalau boleh kami merenungkan kebenaran firman-Mu, untuk kami boleh menjadi teladan dalam kehidupan kami ini, sehingga kami boleh menjadi terang dan garam di mana kami ada, Tuhan. Sehingga orang-orang yang ada di sekeliling kami dapat terberkati atas kehadiran kami, Tuhan. Demikian Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang ada pada malam hari ini, hamba-Mu berdoa, Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang masih ada di bangku kuliah, Kau tambah-tambahkan, Tuhan Yesus, hikmat-Mu, Kau tambah-tambahkan kebijaksanaan kepada mereka, Tuhan. Kau yang memberikan mereka kekuatan, Kau yang menguatkan iman mereka, Tuhan.
sehingga Tuhan Yesus Engkau perlengkapi mereka dengan kuasa daripada Roh-Mu, menuntun mereka dalam segala kebenaran Tuhan, sehingga di mana nanti Tuhan arahkan mereka boleh menjadi berkat, boleh menjadi orang-orang yang membawa kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, sedemikian kami yang ada di bidang sekuler, Engkau berkati kehidupan kami dalam pekerjaan kami. Jadikan kami berkat di sana Tuhan, pengurapan-Mu ada atas kami, sehingga kami boleh menjadi berkat di dalam pekerjaan kami Tuhan, dan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, secara khusus aku berdoa untuk KKNYG, Komsel Kemenangan, Nias Youth Generation yang ada di Zoom ini Tuhan. Saya berdoa untuk pengurusnya Tuhan yang memberikan mereka hikmat, sehingga mereka boleh mengembangkan KKNYG ini menjadi satu wadah bagi kami untuk saling support Tuhan Yesus, saling mendorong, saling menolong dalam segala susah dan duka yang kami hadapi di hari-hari yang akan datang. Sehingga KKNYG ini Tuhan Yesus, banyak jiwa-jiwa dijangkau, khususnya anak muda Tuhan, secara khusus untuk anak-anak Nias dimanapun berada, sehingga kami boleh menjadi berkat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, inilah hamba-Mu telah selesai berbicara. Saya percaya firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi menjadi rema di dalam kehidupan kami, sehingga boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Oke Bang Berkat, saya persilakan kembali kepada Bang Berkat. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh hamba-Nya, untuk kita tetap menjadi teladan, baik secara perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan terlebih kesucian. Terima kasih atas firman-Nya. Kita masuk pada pokok doa syafaat yang dibawakan oleh petugas nanti, langsung nanti ditutup oleh pengkhotbah. Namun kita angkat pujian penyembahan kita. Janganlah kau khawatir tentang apapun juga. Mari bersama-sama, janganlah kau khawatir. Janganlah kau khawatir tentang apapun, tetapi nyatakanlah dalam segala halnya. Berdoa ya, berikan ketenangan, ada jalan keluar. Mari bersama-sama dalam surga dan duka, gunung atau lembah, Tuhan selalu ada di sana. Dalam tangis dan tawa, berkah dan cobaan, Kau Tuhan yang tak pernah meninggalkan. Dalam surga dan
Silakan Bang Darman. Kepada Saudara Darman Arifat. Baik, mungkin dialihkan saja. Dia sibuk. Langsung aja sekalian ini nanti minta kesediaan Bang Titus pimpin doa syafaat sekaligus menutup. Oke, kembali kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada malam hari ini Tuhan kami bersyukur kalau boleh kami berfellowship lewat via Zoom pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kami Tuhan tolong dalam segala kelemahan kami, Engkau berikan kami kekuatan Tuhan, sehingga firman-Mu yang kami dengar boleh menjadi satu paduan dalam kehidupan kami untuk menjalani kehidupan kami Tuhan. Sehingga boleh kami menjadi teladan di tengah-tengah dunia di mana kami ada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami secara khusus kami berdoa Tuhan Yesus untuk Komsel Kemenangan yang sudah berjalan sampai hari ini Tuhan, kami berdoa Engkau yang menolong setiap pengurus yang ada di KKNYG ini Tuhan Yesus, sehingga Tuhan di hari-hari yang akan datang Tuhan taruh visi-Mu pada setiap hamba-hamba-Mu yang ada dalam pengurus Tuhan Yesus untuk mengembangkan KKNYG ini menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Ini juga berdoa Tuhan Yesus kepada teman-teman kami yang belum hadir, dimanapun mereka berada Tuhan, kami percaya Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka Tuhan, Tuhan yang menyertai langkah-langkah mereka Tuhan, Kau bimbing mereka dalam segala kebenaran-Mu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, secara khusus kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami yang cintai. Kami berdoa Tuhan yang menolong bangsa ini Tuhan, terlebih Tuhan Yesus di roda pemerintahan yang sudah berjalan hingga hari ini, kami berdoa Tuhan yang menolong mereka, yang memberikan mereka hikmat Tuhan, mulai dari pimpinan negara ini, presiden hingga sampai yang terendah RT Tuhan. Tuhan yang memberikan mereka hikmat untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang semakin maju, dan kami percaya segala niat-niat si jahat Tuhan Yesus dan juga niat-niat orang-orang yang mencoba mengubah konstitusi negara kami bersehati mematahkan segala kuasa kegelapan, kuasa roh jahat, sehingga negara kami ini boleh menjadi negara yang tentram, damai, sejahtera Tuhan. Terlebih Tuhan Yesus di pesta demokrasi yang sebentar lagi akan diadakan di 2024, kami berdoa Tuhan, Tuhan yang memberikan pimpinan yang terbaik, yang menurut Tuhan itu mampu membawa bangsa ini menjadi bangsa yang berkeadilan Tuhan, sehingga Tuhan Yesus nama-Mu dipermuliakan atas bangsa Indonesia. Demikian juga Tuhan Yesus kami berdoa buat janda-janda, duda-duda, dan anak-anak yatim piatu dimanapun mereka berada, Tuhan yang menolong mereka Tuhan, Tuhan yang mencukupkan segala biaya kehidupan mereka Tuhan Yesus, bahkan Engkau menghiburkan mereka bila mereka dalam duka cita, dalam segala kelemahan tubuh, Engkau berikan mereka kekuatan, Engkau cukupkan segala apapun yang mereka perlukan dimanapun mereka ada. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar lagi kami meninggalkan Zoom ini, kami percaya damai sejahtera-Mu ada bersama-sama dengan kami, sehingga Tuhan Yesus dimanapun kami berada, kami boleh menjadi terang dan menjadi satu role model Tuhan bagi anak-anak muda dan juga orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya segala kemuliaan hormat hanya kami persembahkan kepada satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.